Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah rahasia istriku yang memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Mohon maaf juga untuk keterlambatan uploadnya karena ada sedikit kendala pada diri saya ya teman-teman. Cerita kali ini merupakan kelanjutan dari part yang kemarin-kemarin. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ketika aku membuka mata, ternyata aku ada di dalam sebuah kamar dengan warna putih yang mendominasi. Aroma khas rumah sakit seketika memenuhi indera penciuman. Kau sudah sadar bang? Tiba-tiba saja Rima ini sudah ada di sebelahku dengan menggendong Rani dan tiba-tiba pula dia memelukku. Syukurlah bang, kalau kau tidak apa-apa, ucapnya masih dengan memelukku. Perlahan ia melepas pelukannya lalu duduk di kursi sebelah kanan ranjang. Aku masih menatapnya dengan heran. Seorang pria berpakaian serba putih mendekat. Ia lalu memeriksa pupil mataku dengan senter kecilnya. Selamat malam pak, gimana? Apa yang bapak rasakan sekarang? Tapi bibirku keluh, apalagi melihat Rima yang kini ada di dekatku. Apa bapak masih pusing? Ujarnya sambil menepuk pundaku. Tidak, jawabku lirih. Dokter itu mengeluarkan stetoskop dan mulai memeriksa detak jantungku. Apa bapak ketakutan? Apa yang bapak takutkan di sini? Tanya dokter heran. Mungkin baginya rumah sakit ini adalah tempat yang aman. Namun bagiku selama ada Rima, maka tempat ini tidak mungkin aman. Bapak yang tenang, biar bapak cepat sembuh. Dokter bernama Rian itu kemudian menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya pada seorang suster yang sedari tadi ada di belakangnya. Lalu seorang suster lain datang membawa baki berisi makanan dan segelas air teh. Ini makanannya dimakan dulu ya pak, ujar si suster itu. Biar saya saja yang suapin suami saya sus. Rima merebut baki itu dan bersiap untuk menyuapkan sesendok nasi ke mulutku. Saya tinggal dulu ya pak, bu, makan yang banyak. Setelah itu minum obat dan istirahat ya. Pamit dokter Rian. Aku menatap Rima dengan ketakutan. Andai dokter Rian ini tahu siapa wanita yang duduk di sebelahku ini. Wanita inilah yang membuat aku harus terbaring di rumah sakit ini. Ayo bang, makan, paksanya. Aku tetap bungkam dan enggan memakan apapun dari tangan Rima. Sejenak Rima tersenyum kalau dokter Rian menatapnya. Lalu dokter Rian berlalu keluar kamar. Ayo bang, makan dulu, pucuknya. Aku pun masih terus menutup mulut dan menolak setiap suapan yang ia suguhkan. Ayo buka mulutnya bang. Aku segera memalingkan wajah dan tidak sengaja pipiku ini menyenggol sendok yang ia pegang hingga makanan jatuh ke lantai. Ah, sial. Dengan penuh amarah, Rima ini meletakkan bali ke meja dengan kasar, lalu kemudian melempar sendok ke baki hingga menimbulkan suara keras. Tinggal makan doang, susah amat sih, gertaknya. Sifat asli wanita itu keluar. Ia terus menggerutu sambil mengibaskan roknya yang terkena makanan. Ia lalu kemudian menatapku dengan nyalang. Dengan sedikit membungkuk, ia mensejajarkan wajah kami. Aku bisa membuatmu lebih menderita, ucapnya lirih. Kenapa kau lakukan ini? Tanyaku datar. Kenapa? Tentu saja karena kau dan juga istrimu itu yang membuatku seperti ini. Istriku? Ia kemudian menegakkan tubuhnya sambil menyalangkan kedua tangannya di depan dada. Oh ya, aku lupa. Kau belum tahu kan di mana istrimu? Aku segera mencoba bangkit, namun karena seluruh tubuh rasanya sakit, aku hanya bisa menyandarkan punggung ke ranjang. Rima, di mana Rima? Stop. Ia meletakkan jarinya di bibirku. Jangan keras-keras. Nanti Rani. Rani? Di mana Rani? Teriakku histeris. Siapa kau? Dan apa maumu? Kenapa kau mengusik kebahagiaanku?
Ujarku sedikit lirih. Sudah ku bilang jangan keras-keras. Wanita itu bangkit dan kembali duduk di kursi sebelah ranjang. Apa maumu? Aku hanya ingin kau menderita. Itu saja. Memang apa salahku padamu? Apa salah kami? Rima bangkit lalu keluar dari ruangan sembari tersenyum sinis. Andai Pak Rudi berada di sini, aku pasti aman. Sekarang aku harus terus waspada karena Rima berada di dekatku. Dia tadi bilang istrimu, itu berarti dia bukan Rima istriku. Apakah dia Rina, saudara kembar Rima? Tapi kenapa dia melakukan semua ini? Kami tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi kenapa dia dendam kepadaku dan juga Rima? Tiba-tiba kepalaku sakit, sangat sakit sekali, hingga apa yang kulihat terasa berputar. Semakin lama semakin sakit dan putaran yang kurasakan semakin kencang. Saat terasa sangat sakit itulah, aku melihat sosok bayangan wanita berambut panjang di ujung belakang pintu. Sosok wanita itu hanya diam sambil menunduk. Perlahan sosok itu menengadah hingga wajahnya terlihat olehku. Rima. Hanya satu kata itu yang terucap di bibirku dengan suara aneh. Tidak lagi dapat menahan rasa sakit di kepala. Akhirnya aku pingsan. Kemudian sudut pandang dari Rina. Halo, selamat siang. Benar ini dengan Bu Rina? Tanya sebuah suara di seberang sana. Benar, ini siapa? Kami dari pihak rumah sakit, Bu. Dengan sangat menyesal kami mengabarkan bahwa Bapak Suratman meninggal dunia. Seketika duniaku seolah berhenti. Seluruh tulangku terasa lemas. Apa? Bapak Anda sudah meninggal dunia, jelasnya. Tangisku pun ya seketika pecah. Bapak, bagaimana bisa Bapak meninggal? Ini seolah tidak mungkin. Aku bergegas merapikan diri dan beranjak dari kamar dengan tergesa. Mau kemana Rima? Tanya ibu. Rima mau keluar sebentar. Kemana? Sampai tergesa-gesa seperti itu? Tanya ibu sambil mendekat. Rin, maksudnya aku ada urusan penting. Aku ada urusan penting banget, Bu. Hampir saja aku keceplosan bilang Rina. Ya selama ini kan ibu sama sekali tidak tahu jika aku Rina bukan Rima. Mau kemana sayang? Tanya Mas Imron yang baru saja keluar dari kamar mandi. Keluar sebentar bang. Kasihan Mas Imron. Sebenarnya dia sangat mencintai Rima. Saudari kembarku itu beruntung karena dicintai oleh pria baik dan bertanggung jawab seperti Bang Imron. Sama seperti ibu, Bang Imron tidak pernah tahu bahwa yang selama ini menemaninya bukanlah istrinya. Yang dia tahu aku adalah Rima, padahal aku bukanlah Rima. Aku antar ya? Gak usah bang, aku harus bergegas pergi. Atau Bang Imron akan tahu siapa aku sesungguhnya. Sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Setelah mencocokkan nomor polisi, aku yakin itu mobil ojek online yang kupesan. Ojolnya sudah datang bu. Bang, Rima pamit dulu ya. Tanpa menoleh lagi, aku segera naik ke mobil dan menuju ke rumah sakit. Jantungku berdetak tidak beraturan. Sesak di dada menekan dadaku hingga air mata pun tumpah. Aku segera berlari menyusuri lorong rumah sakit itu menuju kamar rawat bapak. Sesampainya di sana, kaki ini serasa kehilangan keseimbangan. Tubuhku lunglai dan jatuh ke lantai. Dua orang suster berlari menghampiri tubuhku yang masih di depan pintu. Ibu gak apa-apa? Tanya salah seorang dari mereka mencoba bertanya. Aku hanya bisa mengangguk lemah sambil berusaha bangkit dengan dibantu kedua suster tadi. Bapak, teriakku histeris saat melihat tubuh bapak yang terbujur kaku di atas ranjang dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Sabar ya bu. Kedua suster tersebut mencoba menenangkanku yang mulai histeris. Apa yang terjadi? Kenapa bapak saya bisa meninggal? Tanyaku di sela-sela tangis. Maaf, tiba-tiba saja Pak Heru kejang lalu meninggal dunia. Enggak mungkin. Aku berdiri lalu kembali memeluk tubuh bapak yang mulai dingin. Pak, bangun pak. Ini Rina pak. Jangan tinggalin Rina ya pak. Aku menangis dan meraung sejadi-jadinya. Bapak adalah orang paling berharga di hidupku. Hanya saja dialah
yang aku punya setelah ibu meninggalkan kami. Ibu lebih memilih menikahi pria yang hartanya jauh lebih banyak dari bapak, dan meninggalkan bapak yang sudah bersusah payah menafkahi kami bertiga saat itu. Aku memilih bersama bapak karena beliau tidak lagi memiliki saudara, sedangkan Rima dia memilih bersama ibu. Meskipun awalnya ia tidak mau berpisah denganku, tapi lama-lama ia menikmati hidup tanpa diriku. Ia menikmati harta melimpah dari ayah tirinya. Sejak berpisah, ibu sama sekali tidak pernah kembali, meskipun hanya untuk menjengukku sekali saja. Mereka melupakan aku dan juga bapak. Oh ya bu, saya juga mau mengingatkan jika administrasi harus segera diselesaikan. Administrasi? Dahiku mengernyit. Administrasi apa lagi? Ibu sama sekali belum membayar biaya perawatan Pak Heru. Seketika aku menegakkan tubuh, menatap kedua suster yang nampak serius itu. Maksudnya, saya belum sama sekali membayar gitu. Benar, jawab salah satunya. Aku menyandarkan tubuh di dinding sambil menutup muka dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Rima ini berjanji dan akan membayar semua perawatan dan juga pengobatan bapak? Jadi bapak saya meninggal karena kalian tidak merawatnya dengan benar? Bukan begitu bu, kami itu sudah merawatnya sesuai dengan prosedur kami. Lalu kenapa bapak saya ini bisa meninggal? Teriakku histeris. Aku masih tidak menerima jika bapak ternyata sudah meninggal dunia. Dan aku lebih tidak terima lagi karena ternyata Rima sama sekali tidak membiayai pengobatan bapak. Aku menarik tubuh dan berjalan keluar ruang rawat bapak. Kulangkahkan kaki dengan cepat. Aku harus menemui Rima segera. Kenapa ia mengingkari janji padahal aku menuruti semua keinginannya? Segera setelah sampai di depan tempat kos mewahnya itu, aku langsung mengetuk pintu. Rima, keluar kamu. Tapi dia sama sekali tidak menyahut apalagi keluar kamar. Rima, keluar. Aku terus menggedor pintu kamar kosnya dengan kuat. Ceklek. Terdengar suara kunci pintu itu kemudian terbuka, dan aku mundur selangkah untuk memberinya ruang. Ada apa? Jawabnya dengan menguap. Rima memang keterlaluan. Sudah sesiang ini dan dia masih enak-enakan tidur. Kenapa kau mengingkari janji? Ujarku langsung pada intinya. Janji apa? Janjimu untuk membiayai pengobatan bapak, bentakku. Oh gitu ya. Dia menguap lagi. Cuma kamu tahu gara-gara kamu bapak sekarang meninggal dunia. Apa? Meninggal? Ia terlihat sangat terkejut, matanya pun sampai melotot kepadaku. Iya, dan itu semua gara-gara kamu. Ya baguslah kalau pria tua itu mampus. Giliran aku kemudian melotot kepadanya. Setelah itu dia menyebut bapak sebagai pria tua. Apa dia lupa kalau tanpa bapak gak mungkin dia hadir di dunia ini? Keterlaluan kamu, Rim. Aku mencoba menampar pipinya supaya dia sadar, tapi ia lebih dulu meraih tanganku dan menghempasnya dengan keras. Jangan macam-macam denganku. Aku bisa melakukan apapun untuk membuatmu lebih menderita, ancamnya. Awas kau, Rima. Meskipun kita saudara kembar, tapi akan kupastikan aku akan membalas semua perbuatanmu kepadaku, desisku. Rima tersenyum sinis sambil menyelangkan tangan ke depan dada. Silakan aja, aku tunggu pembalasanmu, ejeknya. Akan kulihat seberapa sanggup kau melakukannya. Aku berlalu dari tempat kosannya yang terbilang mewah dan dengan fasilitas lengkap itu. Enak sekali dia, hidup mewah tanpa ada yang mengganggu, tanpa harus melayani suami dan ibu. Fasilitas dan keuangan masih dia yang memegang. Sedangkan aku, sejak kecil harus hidup menderita bersama bapak. Sekarang harus hidup dengan identitas palsu. Aku berhenti di depan gerbang kos, lalu sejenak menoleh ke arah kamar Rima. Dia masih di sana, tersenyum penuh kemenangan, lalu kemudian mengejekku dengan melambaikan tangannya dengan senyum menghina. Kau kenapa, Rima? Tanya ibu kepadaku. Aku yang duduk di tepi ranjang menatap ibu yang berjalan masuk ke kamarku. Rima pusing, bu. Cepat-cepat aku menghapus air mata yang seakan tidak mau berhenti mengalir. Aku terpaksa memakamkan bapak tanpa dihadiri siapapun. Demi membalas perbuatan Rima, aku harus tetap menyembunyikan identitasku yang sebenarnya.
Ibu ambilkan obat ya. Aku menggeleng. Lalu ibu ikut duduk di tepi ranjang tepat di sebelah kanan tubuhku. Ia mengulurkan tangan, merangkul pundakku, dan membenamkan wajahku dalam pelukannya. Kau itu sepertinya ada masalah. Ada apa? Cerita sama ibu. Gak ada apa-apa kok, Bu. Lalu ibu melepas pelukan dan menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Kau ini kan anak ibu. Ibu tahu kalau kau itu lagi ada masalah. Tapi kalau memang kau tidak mau cerita, tidak apa. Ibu bisa memakluminya. Ibu bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Sejenak ia berhenti di depan pintu lalu menatapku. Apa ibu menyayangiku? Tanyaku sambil menunduk. Tentu saja, ibu sangat menyayangimu. Jawabnya mantap. Apa Rima juga menyayangi ibu? Sejenak dahinya ini berkerut. Apa maksudmu? Apa kau tidak menyayangi ibu? Aku menatap ibu sendu, wajah yang sudah penuh kerutan itu menatapku tajam. Ternyata ibu sudah melupakan anaknya yang bernama Rina. Yang ada di dalam hatinya hanya Rima. Tentu saja aku sayang ibu, ujarku tersenyum. Wanita yang sudah melahirkanku itu tersenyum lalu menutup pintu kamar. Aku menyayangimu. Sangat menyayangimu, ibu. Aku bangkit dan juga berjalan menuju jendela kamar, melihat ibu yang keluar sambil membawa buku besar. Ayah tiri Rima menjadikan rumah ini sebagai tempat usaha. Ada 2 pegawai termasuk Mas Imron yang bekerja di sini. Juga 2 security yang bergantian dalam berjaga. Terpasang beberapa CCTV di luar dan di dalam rumah. Lalu aku memandang foto pernikahanku bersama Mas Imron. Meskipun bersamaku, tapi ia selalu menyebut nama Rima, bukan namaku. Tapi biarlah, itu akan mempermudah dalam membalaskan dendamku. Rima telah merebut semua dariku, bapak, ibu, dan juga identitasku. Maka aku juga akan merebut semua yang dia miliki. Kemudian sudut pandang dari Rima. Sebuah rumah di kawasan elit terbakar. 2 orang tewas termasuk pemilik rumah. Seketika aku melotot kala mendengar lalu melihat berita yang tersiar di layar kaca. Tergambar di sana suasana riuh dan panik para masyarakat yang hendak memadamkan api. Terlihat juga kembaranku di sana sambil menangis dalam pelukan Imron. 2 korban tewas bernama Yanto 46 tahun yang bekerja sebagai security, dan 1 lagi bernama Warni 59 tahun yang merupakan si empunya rumah. Seketika gelas dalam genggamanku jatuh dan pecah. Tidak menyangka jika ibu menjadi korban tewas dalam kejadian itu. Aku segera berlari keluar kamar kos dan menuju rumah. Di sana orang ramai berkerumun. Inilah anehnya orang di negeri ini. Ada musibah dan bahaya bukannya membantu atau setidaknya menjauh. Ini malah mendekat dan asik mengabadikan gambar untuk di-share di sosial media mereka masing-masing. Mbak Rima yang sabar ya. Jangan sedih mbak. Masih ada kami yang siap membantu. Setidaknya itulah yang mereka katakan ketika aku berpapasan dengan beberapa dari para penonton yang sok berempati. Aku lupa menyembunyikan wajah. Segera kurai masker yang ada di dalam jaket dan memakainya. Imron sibuk membantu petugas memadamkan api, dan Rina tertunduk menangis dalam pelukan ibu-ibu tetangga. Tak pikir panjang, aku menarik tangan Rina dan menyeretnya menjauh. Apa yang kamu lakukan? Gertaku. Ia menghempas tanganku dengan kuat. Sambil terisak ia kembali menutup wajahnya. Apa maksudmu? Tanyanya di sela tangisnya. Gak usah sandiwara, ujarku menggoncang bahunya. Sandiwara apa maksudmu? Aku mendorong tubuhnya hingga hampir jatuh andai saja tidak ada dinding di belakang tubuhnya. Kau yang menyebabkan kebakaran ini kan? Kau menuduhku. Apa buktinya? Benar juga. Apa buktinya jika Rina yang membakar rumah? Aku sama sekali tidak pernah punya bukti. Akan tetapi, aku yakin jika Rina lah pelakunya. Tega kau Rina. Kenapa kau balaskan dendammu kepada ibu? Dia gak tahu apa-apa. Rina tambah terisak, apalagi ketika Imron datang menghampiri kami. Susah payah aku menutupi wajah demi tidak terlihat olehnya. Ada apa ini? Tanya Imron sambil meraih bahu Rina. Wanita itu kemudian terisak di dada Imron sambil menggeleng.
Aku beranjak dan juga pergi meninggalkan mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Rina tersenyum ke arahku. Dasar wanita bermuka dua. Dari senyumnya itu, aku tahu kalau dia senang melihatku sengsara. Identitasku digunakan olehnya. Ibu, wanita satu-satunya yang kucintai kini tiada. Meskipun aku sering membangkang, tapi sungguh aku sayang sekali kepadanya. Semua hartaku habis terbakar karena ulahnya. Aku mengembaskan tubuh ke kasur di kamar kos, menatap langit-langit kamar yang berhiaskan kipas angin gantung. Aku tidak menyangka Rina akan berbuat nekat seperti ini. Bahkan ia tega menghabisi ibuku, ibunya sendiri. Tapi apa kau sadar, kau juga tega menghabisi bapak? Aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang. Ternyata Rina sudah berdiri di ambang pintu. Ngapain kamu kesini? Ini baru awal, Rima. Ia menyilangkan tangan di depan dada sambil berjalan menghampiriku. Kau pikir hanya kau yang bisa berbuat kejam? Aku juga bisa. Segera aku bangkit dan bersiap menamparnya. Tapi lagi-lagi ia menangkap tanganku dan mencengkeramnya dengan erat. Aku mencoba melepaskan cengkeraman tangan Rina yang terasa begitu menyakitkan. Aku menatap matanya yang dulu teduh. Kini mata itu menyiratkan kebencian, amarah, dan dendam. Ia menyeringai dan terus mempererat cengkeraman tangannya. Ingat Rima, aku akan berbuat hal yang benar-benar buat kamu menyesal, bisiknya. Ia lalu mendorong tubuhku hingga aku terjerembab jatuh. Baru hendak bangkit ketika tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di tengkuk. Seketika gelap, aku pingsan. Aku terbangun di sebuah kamar kecil yang sedikit berantakan. Aku mencoba bangkit dan duduk di tepi ranjang yang hanya berukuran satu orang saja. Kau sudah sadar, sayang? Aku mendongak dan melihat Imron masuk ke dalam kamar sambil membawa segelas air teh yang terlihat masih mengeluhkan sedikit asap. Kau pingsan di jalan tadi? Jelas Imron sambil menyerahkan segelas teh hangat itu ke tanganku. Segera ku seruput teh itu perlahan. Rasa hangat langsung menjalar ke tenggorokan dan perutku. Di jalan, selidikku. Karena tadi aku di kamar kos saat Rina memukul tengkukku. Apa jangan-jangan Rina yang meletakkan aku di jalan? Sekarang aku ada di mana? Ada tetangga baik hati yang menyewakan rumah kontrakan ini pada kita secara cuma-cuma. Cuma-cuma? Iya, cuma-cuma alias gratis. Imron hendak memegang wajahku namun aku berpaling. Kau istirahatlah, pintanya. Imron lagi-lagi hendak membaringkan tubuhku, namun aku segera menepis dengan menjauhkan tubuhku dari tangannya. Kenapa? Tanyanya heran. Aku pusing. Sebaiknya kau keluar. Ia tampak mengernyit. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Aku juga tidak peduli apa yang ia pikirkan. Aku memilih berbaring menghadap tembok, menghindari pandangan Imron yang seolah tidak percaya atau malah ia tahu aku bukan Rina. Sial. Sekarang aku harus menjadi Rima yang sebenarnya. Rima yang sudah bersuami, Rima yang hidup terkekang, bukan lagi Rima yang bebas. Dulu ada Rina yang berpura-pura menjadi aku, sehingga aku bebas menjadi aku yang gemar bersenang-senang. Sekarang, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kebiasaan Rina ketika ia menjadi aku. Bagaimana jika Imron tahu jika aku bukanlah wanita yang selama ini menemaninya? Tok-tok. Aku menoleh ke arah pintu. Seorang wanita dengan jaket merah dan masker di wajahnya. Aku beringsut jelas itu adalah Rina. Mau apa kamu kemari? Aku hanya ingin menjengukmu. Ia berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Bisiknya. Kau kejam. Aku kejam. Ia menangkup wajahku dengan tangan kanannya dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dengan sedikit membuka masker, ia tersenyum sinis. Kau yang kejam. Aku kejam karena kau. Sekarang rasakanlah pembalasanku. Ia lalu bangkit dan meninggalkan aku sendiri di dalam kamar. Sesaat ia berpapasan dengan Imron yang juga hendak masuk ke kamar. Siapa tadi, Dek? Aku hanya menggeleng lalu kembali berbaring, sedangkan Imron duduk di sisi ranjang. Pria itu membuka kemeja lalu menyampirkannya di kursi.
Terlihat jelas dadanya yang bidang dengan perut yang sedikit masih six pack. Ia bersiap berbaring di sebelahku. Aku segera bangkit duduk. "Kau mau apa?" tanyaku. "Aku? Ya mau tidur lah." Ia menepuk bantal yang akan ia pakai. "Tidur? Di sini? Mana muat. Kamu bercanda, Dek." Imron begitu saja membaringkan tubuhnya di sisiku. Ada rasa berdebar saat kulit kami saling bersentuhan. "Kamu kenapa, Dek?" tanyanya. Aku segera memalingkan muka. Mungkin sekarang pipiku sudah merona seperti tomat. Tidak aku pungkiri, aku mencintai Imron. Tapi itu dulu sebelum ia melamarku. Sungguh saat itu yang aku mau hanya kebebasan, bukan cinta. "Dek." Imron kemudian menggenggam tanganku yang segera ku tepis. Rasanya aneh sekali, apakah aku jatuh cinta lagi padanya? Aku capek. Sekuat tenaga aku berpura-pura tidur, memejamkan mata serapat mungkin agar Imron tidak menggangguku. Hari berganti, minggu berlalu. Aku masih dikontrakan cuma-cuma milik tetangga bersama Imron suamiku. Dia pria yang bertanggung jawab. Tidak ada hari tanpa pekerja. Ia selalu berusaha untuk membuatku tersenyum. Kadang ia memberikanku oleh-oleh saat pulang dari bekerja. Jangan bayangkan ia bekerja di kantor yang sejuk dengan AC. Bukan, ia bekerja sebagai buruh serabutan. Pekerjaan apapun akan ia kerjakan. Itu karena semua surat dan dokumen penting habis terbakar. Bahkan harta simpanan kami itu habis untuk memberi pesangon para karyawan yang memang belum kami gaji, dan untuk karyawan yang menjadi korban tewas dalam kebakaran. Semua ini karena Rina. Aku salah menganggap dia kucing lemah. Ternyata ia serigala. "Kamu lamun, Dek." Entah sejak kapan Imron ada di sana, aku yang sedang memandangi jendela pun terkejut. "Ah, tidak. Apa kau menyesal menikah denganku?" "Menyesal? Kenapa?" Imron duduk di tepi ranjang, masih dengan mata yang terus memandangiku. Aku yang menyebabkan rumah dan juga pabrik terbakar." "Oh ya, kenapa bisa kamu?" "Entahlah, aku merasa sudah mematikan kompor ketika merebus air untuk mandi pagi itu. Selepas mandi, aku sibuk mengecek barang di gudang. Tahu-tahu ada ledakan, dan ternyata dari kompor yang tadi kugunakan." "Sudahlah, itu semua sudah terjadi." Imron bangkit mendekat. Tiba-tiba aku merasakan berdebar-debar, apalagi ketika ia tiba-tiba memelukku. "Kita pulangnya ke kampung. Di sini aku tidak bisa mencari pekerjaan lagi. Semua hilang, semuanya habis. Tapi udahlah, setidaknya di kampung aku bisa bercocok tanam, tidak melulu mengandalkan uang." Sejenak aku berpikir, benar juga apa yang dia katakan. Di kota, kalau tidak ada uang, maka kami tidak akan bisa makan. Baiklah, aku menurut saja. Ia memelukku kian erat. Wangi tubuhnya yang bercampur aroma asam membuatku sedikit mual. Aku segera melepas pelukan Imron dan berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan semua isi perut. "Kamu sakit, Dek?" "Nggak tahu. Ya, tiba-tiba saja waktu nyium bau badanmu, aku merasa mual." Imron terlihat senyum-senyum sendiri. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia keluar begitu saja. Aneh. Aku segera menuju dapur dan membuat segelas air teh hangat. Setidaknya membuat perutku sedikit tenang dan aku tidak mual lagi. "Pakai ini, Dek." Imron meletakkan alat tes kehamilan di atas meja makan. "Buat apa?" "Buat ngetes kamu hamil atau tidak." "Mana mungkin. Kita kan sudah lama menikah tapi belum juga bisa punya anak. Mana mungkin sekarang kita punya anak. Coba dulu, siapa tahu aja kan." Ragu dan aku meraih alat tes itu, lalu menuju kamar mandi dan memakainya. Seketika mataku ini membulat. Kok bisa aku hamil? Perasaan aku belum pernah tidur dengan Imron. "Gimana, Dek? Apa hasilnya?" teriak Imron dari luar kamar mandi. "Positif, Bang." Aku menjawab sembari membuka pintu kamar mandi. "Alhamdulillah." Seketika Imron memelukku erat sekali. Aku sampai hampir kehabisan napas. "Makasih, Dek. Makasih." "Tunggu." Aku mendorong tubuh Imron untuk sedikit menjauh. "Kenapa? Kamu gak suka dengan kehamilanmu?" "Bukan itu maksudku." "Lalu? Mana mungkin aku hamil? Bukannya aku tidak melayani air-air ini, Bang." "Siapa bilang?
Kamu itu melayani, Dek. Kapan? 2 minggu yang lalu, waktu aku pulang kerja, kamu tiba-tiba merayuku dan juga mengajakku. Aku memijit kening. Rasanya tidak mungkin. 2 minggu lalu, aku ingat 2 minggu lalu aku mendapat makanan dari tetangga. Setelah memakan makanan itu, kepalaku menjadi pusing dan aku memilih tiduran sejenak, dan setelah itu aku sama sekali tidak ingat jika melakukan hal itu bersama Imron. Kamu itu aneh, Dek. Bukannya kamu itu menantikan kehamilan ini sudah lama sekali? Aku terkesiap. Bukan begitu, Bang. Aku hanya kaget. Ternyata aku bisa hamil. Terpaksa aku berbohong. Kalau tidak, dia akan tahu selama ini Rina yang menjadi aku. Kalau begitu, sambil menunggu kandungan kamu sedikit membesar, aku akan mengumpulkan uang tambahan agar kita bisa pulang ke kampung. Terserah kamu, Bang. Imron kembali keluar rumah. Entah ia hendak kemana. Aku masih menekuri alat tes kehamilan yang ada di tanganku. Aku tidak menyangka jika aku akan hamil, anak dari Imron. Kuusap perutku dengan lembut. Aku merasa sesuatu yang tumbuh di perutku ini sangat ajaib. Tiba-tiba ia bisa membangkitkan rasa keibuanku. Aku senang ia ada di sini sekarang, dalam perutku. Wah, sudah hamil aja? Tiba-tiba Rina sudah ada dalam kamar sembari membawa sebuah bingkisan. Mau apa kamu? Jangan marah dong. Ia meletakkan bingkisan di atas meja lalu duduk di tepi ranjang. Matanya lurus menatap perutku yang mulai membuncit. Tangannya terulur hendak menyentuh perut, namun aku segera memukul tangannya. Wow, jangan sentuh bayiku. Bayimu? Dia tertawa sinis. Bukan bayimu, tapi bayiku. Apa maksudmu? Aku mandul dan kau hanyalah alat pencetak anak buatku. Dasar gila. Aku memang gila, Riba. Gila, dan itu semua karena kamu. Hentikan, Rin. Ini semua tidak akan pernah berakhir jika kau seperti ini. Akan ada akhirnya, Rima. Aku menggeleng. Mana mungkin. Aku akan mengambil bayimu, lalu membuangmu, dan Imron akan kembali kepadaku. Sial. Kulemparkan bantal ke arahnya. Eits, ia menangkap bantalku. Ingat, jaga baik-baik anakku. Ia melempar balik bantal itu kepadaku, lalu kemudian berlalu dari kamar. Dia bukan Rina yang dulu. Kini ia monster yang aku ciptakan. Selepas kepergian Rina, aku bergegas memasukkan pakaianku dalam koper. Mau kemana, Dik? Kita ke kampung sekarang, Bang, ujarku sambil terus meletakkan baju dalam koper. Kenapa? Kok mendadak? Kandungan kamu belum terlalu besar. Aku bilang pulang ya pulang, titik. Imron menggaruk kepalanya yang aku yakin sama sekali gak gatal. Tapi dia akhirnya menurut. Ia kemudian menyiapkan semua yang hendak kami bawa pulang ke kampung, lalu menjual perkakas yang tidak mungkin untuk kami bawa. Hasilnya lumayan untuk tabunganku melahirkan nanti. Setidaknya Rina ini tidak akan tahu keberadaanku. Dengan begitu, aku dan juga anakku akan selamat. Semoga saja. Dek, maafin abang. Kenapa minta maaf? Kemarin abang bertemu dengan Tono, ujarnya meraih tanganku. Terus dia mengajakku untuk bekerja. Ya udah, bagus dong kalau gitu. Dengan begitu abang bisa punya uang untuk tabung untuk biaya lahiranku nanti. Jawabku antusias. Tapi apa, Bang? Tono mengajakku kerja di kota. Kota? Itu artinya Imron akan meninggalkan aku di sini seorang diri. Enggak, aku nggak mau. Aku ikut, Bang. Tapi kandungan kamu itu kan lemah. Kata Bu Bidan, kamu juga harus banyak istirahat. Tapi aku nggak mau sendirian, Bang. Terus gimana? Apa aku tolak saja? Kalau ditolak, sayang kan? Kapan lagi Imron bisa mendapatkan kerja di kota? Pergilah, Bang. Tapi aku takut kalau kamu sendirian, Dek, di sini. Aku nggak apa-apa deh, Bang. Yakin kamu? Aku mengangguk. Imron pun pergi ke kota. Namun apa yang menjadi keputusanku itu ternyata salah besar. Sungguh aku tidak menyangka jika keputusanku untuk membiarkan Imron bekerja di luar kota itu adalah keputusan yang salah. Aku jadi sendirian di rumah, tidak ada siapapun yang menemaniku.
Kusangka aku akan aman di desa. Tidak ada Rina yang akan menggangguku. Tapi aku salah. Dia datang dengan sebuah rencana yang mengerikan. Sehari setelah kepergian Imron, ia bertandang ke rumah. Halo Rima, seringainya. Kau? Kenapa kau ada di sini? Kaget ya? Ia menutup mulutnya dengan tangan kirinya. Wanita itu menjelma menjadi wanita yang paling aku takutkan. Sungguh aku tidak pernah merasa setakut ini. Sepertinya sebentar lagi anakku akan lahir, ujarnya sambil menyeringai. Ini anakku Rina, aku yang mengandungnya, jelasku. Ya, kau memang mengandungnya, tapi dia adalah bayiku, milikku. Enggak, kau jangan gila Rina. Wanita itu mendekatiku yang sedang berdiri di depan kompor. Ada rasa takut yang menelusup saat ia terus memandang perut buncitku. Tenang Rima, aku gak akan menyakitimu. Aku akan membebaskanmu setelah bayiku itu lahir. Sudah kubilang, bayi ini bayiku. Bayi ini adalah anakku. Begitulah teriakku sambil meraih teflon kotor di tempat cucian piring. Rina bisa saja berbuat nekat dan aku perlu alat untuk mempertahankan diri. Rina terus mendekat dengan cepat. Aku kalut dan kemudian memukulkan teflon itu ke arahnya. Secepat kilat ia menangkisnya dengan tangan. Ups, gak kena. Lalu ia dengan mudah meraih teflon dan membuangnya jauh-jauh. Aku melotot tidak percaya. Jangan kira aku lemah. Aku bukanlah Rina yang bodoh seperti dulu, Rima. Kau mau apa? Aku akan memberikannya semuanya kepadamu, asal jangan anakku. Mau apa? Ia meletakkan jari telunjuknya di dagu. Aku mau semuanya. Semuanya. Maksudnya? Jangan pura-pura lupa, Rima. Kau merebut semua milikku. Bapakku, ibuku, dan juga identitasku. Sekarang aku mau semua kembali kepadaku. Rina, aku mau merebut semua yang kamu miliki. Persis seperti saat kau merebut semua dariku, teriaknya. Rina, kita bisa bicarakan ini baik-baik, bujukku. Rina meraih kursi dan juga duduk di depanku. Ia memainkan pisau yang ia keluarkan dari balik jaket hoodie-nya. Aku gak akan banyak bicara lagi, Rima. Aku mau bayi itu sekarang. Refleks aku memegang perut dan kemudian mengelusnya. Mana mungkin aku berikan begitu saja bayiku. Enggak akan. Sebenarnya ini mudah, tapi kau yang membawanya sulit. Ia bangkit sambil mengacungkan pisaunya ke depan wajahku. Aku akan tetap mengambil bayiku, Rima. Langkahi dulu mayatku, ujarku dengan geram. Baik, memang itu yang kuharapkan keluar dari mulutmu. Ia membolak-balik pisau yang ia bawa. Mungkin ia bermaksud menakutiku, tapi aku tidak takut. Kulihat sapu yang bersandar di dinding belakang pintu. Perlahan aku meraih sapu itu dan memukul kepalanya. Ia kesakitan sambil memegangi kepalanya. Aku kemudian menggunakan kesempatan saat dia jatuh tadi itu untuk berlari keluar melalui pintu belakang. Perut yang mulai besar membuatku sedikit kesulitan saat berlari. Rima, teriak Rina dari ambang pintu dapur rumahku. Wanita itu keluar sambil memakai hoodie yang ia pakai. Lalu dia kemudian membuang pisau yang ia bawa dan menggantinya dengan kapak yang entah sejak kapan bersandar di bibir sumur. Sepertinya Rina benar-benar nekat. Ia berlari ke arahku seperti orang kesetanan. Aku terseok-seok menembus kebun pisang yang rimbun. Berkali-kali aku hampir jatuh karena tersandung oleh anak tunas pohon pisang. Rima, di mana kamu? Teriaknya setengah berbisik. Aku semakin menjauh, berusaha sembunyi di balik semak belukar. Dan keras, Rina menebas semak tempatku bersembunyi. Ia tersenyum puas saat melihatku yang sudah sangat ketakutan. Tiba-tiba, hujan pun datang dengan derasnya. Bajuku basah, begitu juga dengan tanah yang kupijak. Berkali-kali aku hampir jatuh karena terpeleset. Berhenti Rina, jangan mendekat. Aku berkata sembari mundur beberapa langkah. Rina nekat, ia terus maju mendekatiku. Mendadak perutku kram, aku merasakan kontraksi tiba-tiba. Begitulah rintihannya.
Rina pun kemudian tersenyum. Ada binar dalam matanya. Ia melempar kapak yang tadi ia pegang ke tanah. Bayiku, bayiku akan lahir, ucapnya dengan girang. Wah, kembali rasa sakit itu kurasakan di perut bagian bawah. Jabang bayi di dalam sana seolah mendesak ingin segera keluar. Ayo Rima, kamu pasti bisa. Tubuhku ambruk di antara pohon pisang. Tanganku menggapai-gapai mencari pegangan. Ayo Rima, bayiku akan lahir. Berusahalah. Meskipun lemah, aku tetap menggeleng. Ini bayiku. Aku yang mengandungnya. Aku juga yang melahirkannya. Ini bayiku. Ujarku terbatas menahan sakit. Rina melotot dan aku mencoba mengejan untuk mengeluarkan bayi dalam perutku. Kau bilang apa? Bayimu? Dia bayiku. Bayiku, teriaknya seperti orang gila. Aku kembali mengejan, tapi si jabang bayi seolah tidak ingin keluar. Tubuhku sudah lemas dan aku tidak kuat lagi untuk mengejan. Tidak Rima, jangan pingsan. Rina menepuk pipiku berkali-kali agar aku tetap tersadar, tapi demi Tuhan, aku tidak akan sanggup lagi, tenagaku habis. Tubuhku lemas, aku tidak mampu lagi. Dengan lemah, aku menggeleng. Rina bangkit berlari, meraih kapak yang tadi ia lempar. Jangan Rina, aku mohon jangan, pintaku sambil memelas. Kau membuatku lama menunggu Rima. Ia mendekat dengan kapak yang ia angkat tinggi-tinggi. Jangan, aku mohon jangan. Namun ia seolah tidak mendengarkan. Tanpa ampun ia merobek perutku dengan cepat. Seketika darah memercik kemana-mana. Aku masih bisa merasakan sakit dan ngilunya di perutku. Tangannya masuk meraih bulatan bayi yang masih terbungkus ari-ari. Aku masih bisa melihat jabang bayiku meskipun dengan samar. Rina tersenyum sangat puas, tapi aku tidak. Wanita kejam itu merobek ari-ari bayi hingga ku dengar bayiku mulai menangis. Entah aku harus bahagia atau bersedih. Rina kemudian menimang bayiku dalam dekapannya lalu melirik ke arahku. Bayi. Lemas, tubuhku ini semakin lemas. Rina hanya memandangku tanpa melakukan apapun. Ia sibuk menenangkan bayi yang terus menangis. Kau lihat, dia nyaman berada di dekapanku. Bayi mungil ini kemudian tertidur, gumamnya. Gaun putihku kini berubah menjadi merah. Tubuhku semakin tidak berdaya karena kehilangan banyak darah. Masih bisa kulihat Rina meletakkan bayiku dalam selimut lalu membungkusnya dan ia meletakkan bayiku di atas batu besar di dekat kebun. Tolong Rina, tolong aku. Tapi Rina ini kemudian membisu. Ia kini sibuk menggali tanah hingga sedalam lututnya. Tanpa banyak bicara ia menyeret tubuhku dan menjerumuskan aku ke dalam lubang. Tolong. Aku kini benar-benar lemas. Untuk bergerak, aku sudah tidak mampu. Rina, saudari kembarku ini, berubah menjadi wanita iblis yang tidak punya nurani. Rina, aku akan membalasmu. Lalu semuanya menjadi gelap. Kemudian sudut pandang dari Imron. Akhirnya aku tahu siapa yang ada di depanku ini. Dia bukanlah Rima, tapi Rina. Entahlah, yang jelas dia bukan istriku. Semua bukti sudah saya kantongi, sekarang hanya menunggu Rina datang dan kami akan meringkusnya, ujar Pak Heru. Aku hanya bisa mengangguk mengikuti kata polisi. Setidaknya aku sudah tahu jika istriku sebenarnya sudah tewas. Mendadak suara sepatu hak tinggi terdengar dari kejauhan. Kondisi rumah sakit yang sepi karena pandemi membuat sekecil apapun suara akan terdengar. Lalu sosok Rima palsu itu masuk dengan senyum sinisnya. Ia menarik kursi lalu hendak duduk, namun Pak Heru langsung masuk dan meraih tangan Rina. Apa-apaan ini Pak? Teriaknya berontak. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan, pemalsuan identitas, dan juga penganiayaan. Maksudnya? Ia menatapku dan, Mas, ini gak mungkin kan Mas? Aku istrimu. Stop berpura-pura Rina, bentakku. Rina melotot ke arahku dan ia terkejut aku memanggilnya Rina. Aku Rima Mas, aku Rima, ujarnya sambil terus berontak. Akan tetapi Pak Heru pun mendorong tubuh Rina agar mengikutinya keluar ruangan.
Rina yang bertubuh kurus tidak kuasa menahan dorongan Pak Heru sehingga ia mau tidak mau ya menurut saja. Aku bangkit dari ranjang dan mengikuti Pak Heru dari belakang. Sebenarnya aku sudah pulih dan dokter sudah mengizinkan aku untuk pulang. Akan tetapi demi menangkap Rina, aku rela berpura-pura masih lemah. Rina terus berontak dan ia berteriak tidak mau dipenjara. Teriakannya membuat para pengunjung rumah sakit memandang kami sembari berbisik. "Lepas, aku gak salah, teriak Rina. Pak Heru mulai kewalahan karena mendadak Rina seolah mendapatkan kekuatan. Wanita itu mendorong tubuh Pak Heru lalu dengan sigap berlari menjauh. Aku berlari mengejar Rina, begitu pula dengan Pak Heru dan beberapa polisi yang memang disiagakan jika terjadi hal seperti ini. "Berhenti Rina," teriak Pak Heru. Aku ikut berteriak agar wanita yang menyamar jadi istriku itu kemudian berhenti. Namun bukannya berhenti, ia justru semakin kencang berlari menuju bukit di belakang rumah sakit. Pak Heru menembakkan pistol ke udara. Suara letusannya terdengar memegangkan telinga. Rina sejenak berhenti sambil mengangkat kedua tangannya. Namun saat Pak Heru menurunkan senjata dan berniat mendekat, wanita itu kembali berlari. Kali ini aku tidak mau kehilangannya. Aku segera berlari kian kencang menyusulnya. Aku berhasil meraih tangannya dan ia pun berhenti. "Lepaskan aku, Mas. Lepaskan. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Rina," sentakku. "Perbuatan apa? Apa salahku?" "Jangan berpura-pura terus, Rina. Kamu sudah melenyapkan istriku, yaitu Rima." Ia terus berontak, berusaha melepaskan tangannya dari genggamanku. "Enggak, aku enggak mau dipenjara." Tiba-tiba ia menggigit tanganku dan kembali berhasil lari. Kini ia masuk ke dalam hutan kecil di sekitar bukit. Aku mengejar, pun dengan Pak Heru yang kini sambil membawa anjing pelacak. Tidak mau kehilangan, aku terus mengikuti langkah Rina. Wanita itu seolah tidak kehilangan tenaga, larinya kencang sekali. Hingga tiba-tiba ia terjatuh dan kemudian berguling-guling di tanah karena medan tanah yang menurun. Tubuhnya baru berhenti berguling setelah menabrak pohon. Ia terdiam tidak bergerak. Aku berniat menghampiri tubuh Rina yang hanya diam sejak terjatuh. Namun tiba-tiba muncul asap melalui sela pohon. Asap itu perlahan membentuk siluet tubuh seorang wanita. Pak Heru sampai di tempatku dan terpaku melihat hal ganjil yang terjadi di depan matanya. Asap itu terus keluar, berubah menjadi siluet, lalu kini terlihat nyata menjadi sosok perempuan. Aku dan juga Pak Heru saling pandang. Sosok perempuan bergaun putih dengan wajah sangat pucat. Rambutnya ini yang panjang tergerai tidak beraturan membuat kesan suram. Akan tetapi, meskipun terlihat menyeramkan, aku sama sekali tidak takut, karena sosok wanita itu adalah sosok yang sangat aku kenal, yaitu Rima. Rina perlahan mulai bergerak. Ia berusaha untuk bangkit, namun ia terkejut saat melihat ada sosok Rima di depan matanya. "Rima, kau?" Rina terlihat ketakutan. Tubuhnya bergetar sembari mundur beberapa langkah. "Mau apa kau, Rima? Balas dendam ya?" "Iya." Sosok itu hanya diam dan terus memandang Rina dengan tatapan menakutkan, membuat Rina terus mundur. "Kau sudah mati, Rima. Kau sudah mati." "Kau sudah mati." Begitulah teriak Rina. "Berhenti, Rina. Lebih baik kamu menyerahkan diri," teriakku. "Aku nggak salah. Aku nggak mau dipenjara," sahut Rina. Aku melihat sosok Rima kian mendekati Rina, dan Rina terus mundur hingga tidak sadar ia berdiri di bibir jurang yang tidak begitu dalam. Rina hampir saja terjatuh saat kaki kanannya terpeleset. Beruntung ia masih bisa menyeimbangkan tubuhnya. "Pergi kau, Rima, pergi," teriak Rina. Namun sosok itu justru mengulurkan tangan dan bersiap untuk mencekik Rina. Tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Pak Heru pun nekat melompat ke tempat Rina yang berada di bawah kami. Namun Pak Heru tidak bisa mendekat karena sosok Rima menggunakan kekuatannya untuk membuat tubuh Pak Heru kaku. Rima semakin menjulurkan tangan membuat Rina panik. Ia akhirnya kembali terjatuh ke jurang, tapi karena memang tidak dalam, ia masih selamat. "Kau tidak akan bisa membunuhku, Rima,"
Tidak, belum selesai bicara, kaki Rina ini tersandung akar pohon lalu terjerembab. Semua bisa kulihat dengan jelas dari atas sini karena jarak kami yang tidak seberapa. Aneh, Rina sama sekali tidak bergerak. Aku segera merosot ke bawah, menghampiri Pak Heru yang tubuhnya kaku. Rima, hentikan, biar polisi yang menanganinya. Sosok Rima yang tadi menyeramkan kini berubah menjadi Rima yang sangat cantik. Rima yang dulu selalu menemaniku. Kembalilah ke alammu, Rima. Serahkan saudaramu pada kami. Ia tidak menjawab, hanya senyuman yang tersungking di bibirnya. Lalu tiba-tiba asap keluar dari tubuh Rina. Asap yang lama-lama menjadi siluet lalu berbentuk nyata sebagai Rina. Sosok Rina tampak kebingungan saat melihat tubuhnya yang tergeletak di tanah. Tanpa bicara, Rima ini kemudian menyeret sosok Rina menjauhi kami lalu menghilang di rimbunnya pepohonan. Mendadak tubuh Pak Heru kembali bisa digerakkan. Sejenak kami saling pandang saat melihat tubuh Rina, lalu bersama-sama kami menghampiri tubuh yang sudah tidak bergerak itu. Aku dan juga Pak Heru berjongkok di sisi tubuh Rina yang tertelungkup. Setelah memakai sarung tangan, Pak Heru membalik tubuh Rina. Mata kami melotot, ternyata Rina tewas karena ada patahan akar runcing yang menusuk tepat di jantungnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Banyak sekali pesan moral yang akan kita dapatkan dari cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi terburuknya. Jangan lupa ya teman-teman, pokoknya tetap dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
кадре смотрится намного лучше.